Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Psikologi Industri dari kelas TI 18G Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan mengenai pengembangan karyawan. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa, diantaranya saya sendiri Aldi Yoga Suara, yang kedua ada Yopi Ega Permana, yang ketiga ada Bucit Supriyadi. Dalam pembahasan ini ada 5 pembahasan, diantaranya pengertian, aspek-aspek pengembangan karyawan, faktor-faktor pengembangan karyawan, metode pengembangan karyawan, dan manfaat tujuan pengembangan karyawan. Lalu ditutup dengan kesimpulan dan saran. Agar dapat kita pahami, ada perbedaan mengenai pengembangan dan pelatihan, di mana pengembangan yaitu meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, dan pelatihan meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Itu perbedaannya. Nah, dulu pengantar. Pengembangan tenaga kerja dirasakan semakin penting dalam suatu perusahaan karena tuntutan pekerjaan atau jabatan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang diwujudkan dalam berbagai bentuk nyata. Misalnya pemberian pelatihan, mengadakan seminar-seminar, pemberian khusus, pelatihan, dan lain-lain. Nah, potensi setiap karyawan harus diketahui oleh perusahaan sebelum melakukan program pengembangan, karena dengan mengetahui potensi ini dapat diarahkan jenjang karir yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang optimal. Lalu setiap karyawan harus mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat berkembang dan mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang memadai guna mencapai kualitas kerja serta peningkatan karir yang secara langsung akan memajukan perusahaan. Nah, ada beberapa pengertian. Kami mengambil 3 pengertian, diantaranya yaitu dari Hasibuan 2007 berpendapat bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Kedua ada dari Shimamura 2006 mengemukakan bahwa pengembangan adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Ketiga ada dari Heiz Rahman, Ranupan Dojo, dan Suad Hasan tahun 2002 menyatakan bahwa pengembangan karyawan sering diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa pengembangan karyawan adalah pendidikan dan latihan untuk memperbaiki kerja seseorang karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna mencapai peningkatan kualitas yang diinginkan. Berikutnya aspek-aspek dan faktor akan dijelaskan oleh Saudara Yopi Ega Permana. Nah, di sini saya ingin melanjutkan dari Aldi. Nah, dari pengembangan karyawan sendiri, di sini itu ada beberapa aspek. Nah, dari aspek tersebut, dalam pengembangan karyawan melingkupi beberapa hal yang cukup luas di dalam organisasi. Pengembangan karyawan tersebut setidak-tidaknya meliputi kepemimpinan transformasional, manajemen perubahan, motivasi, manajemen waktu, manajemen stres, program, pendampingan karyawan, pembentukan tim, pengembangan organisasi, pengembangan karir, serta pelatihan dan pengembangan. Nah, dari sekian banyak pengembangan karyawan dan perkembangannya, pengetahuan, sikap dan perilaku, dan kemampuan merupakan suatu aspek menempati posisi yang penting. Nah, adapun di bawah ini merupakan suatu aspek yang menempati posisi penting, yaitu yang pertama pengetahuan. Pasti pengetahuan itu, pengetahuan merupakan kemampuan serta kesanggupan seseorang untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, dari sini yang kedua itu skill.
di dalam skill sendiri yang perlu dikembangkan yaitu hard skill, keterampilan teknis dengan analisis. Soft skill, keterampilan berinteraksi sosial. Dan life skill, keterampilan atau kecakapan hidup. Nah, yang ketiga, sikap dan perilaku. Nah, di dalam sikap dan perilaku terdapat ada 5 faktor penting yang harus diperhatikan serta dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu reliability, asumsi, engables, empati, responsiveness. Nah, di sini sikap dan perilaku merupakan suatu cara mereaksi terhadap rangsangan dari luar yang timbul dari seorang atau dari lingkungan. Perilaku atau attitude adalah sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seorang atau dari suatu situasi. Nah, perilaku berkaitan dengan interaksi seseorang dengan orang lain atau interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lainnya dalam suatu lingkungan yang dinampakkan melalui perbuatan. Nah, di dalam sikap dan perilaku yang 5 faktor tadi, reliability, nurture, tablik, empati, dan responsiveness. Nah, reliability yaitu kehandalan adalah merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain dengan tegas, akurat, dan bebas kesalahan. Asuransi, jaminan, berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan dan perusahaan untuk membangkitkan kepercayaan dan keyakinan dari pihak-pihak yang dilayani. Nah, tangible yaitu bukti langsung berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan karyawan dan pemberi jasa. Nah, empati sendiri meliputi perhatian dan kemudahan dalam melakukan hubungan dengan pihak yang dilayani, memahami kebutuhan para pelanggan dan adanya kepedulian terhadap pelanggan. Responsiveness, daya tangkap, berkaitan dengan tanggung jawab dan keinginan perusahaan untuk membantu pihak yang dilayani, masyarakat, dan klien apabila menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau tugas pokoknya. Nah, selain ada aspek, di situ juga ada faktor-faktor. Di sini ada beberapa faktor, yaitu ada 10. Nah, yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Apa sih? Nah, di sini penawaran dan permintaan tenaga kerja itu yaitu jika pencari kerja penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerja, maka kompensasi relatif semakin besar. Nah, jadi gitu. Nah, yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, di sini apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar keuangan, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Nah, yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Nah, di sini apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Nah, yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau misalkan produktivitas kerjanya buruh serta sedikit, maka kompensasinya kecil. Nah, yang kelima itu pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum.
Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya perusahaan tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Nah, yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Nah, sebaliknya. Nah, dari yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Nah, posisi jabatan karyawan sendiri yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Itu pun sebaliknya. Jika yang menduduki jabatan yang lebih rendah, maka akan memperoleh gaji kompensasi yang kecil. Yang ke-8 itu pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman pekerja lebih lama, maka gaji atau balas jasa semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Nah, yang ke-9 itu ada kondisi perekonomian nasional. Nah, di sini apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju atau sedang naik, maka tingkat upah kompensasi akan semakin besar. Nah, begitupun sebaliknya. Terus yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaannya. Kalau jenis dan sifat pekerjaannya yang sulit dan mempunyai risiko yang besar, maka tingkat upah atau balas jasa semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifatnya pekerjaannya mudah atau tidak berisiko, tingkat upah balas jasanya relatif rendah. Misalkan pekerjaan merakit pesawat terbang, balas jasanya lebih besar daripada mengerjakan mencetak batu bata. Nah, di situ mungkin faktor-faktornya. Nah, untuk metode pengembangan karyawannya itu dilanjut oleh teman saya, yaitu Bucit. Baik, terima kasih Saudara Yofi. Saya akan melanjutkan apa yang sudah Saudara sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan karyawan. Adapun metode pengembangan karyawan kami bagi menjadi 11 poin. Dari mulai pelatihan, pendidikan, magang, job engagement, benchmark, uji kompetensi, rotasi kerja, coaching, dan promosi. Yang pertama yaitu pelatihan. Pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Biasanya bentuk pelatihan bisa berupa pelatihan dalam perusahaan maupun pelatihan di luar perusahaan. Pelatihan di dalam perusahaan biasanya perusahaan menandakan dari perusahaan itu sendiri atau dari luar perusahaan. Contohnya, ketika datang mesin baru, karyawan mendapatkan pelatihan mengoperasikan mesin baru tersebut yang kapasitasnya melebihi dari mesin yang sebelumnya. Adapun pelatihannya dari mulai cara perawatan mesin tersebut, cara mengoperasikannya, sampai keselamatan dan kesehatan dari mesin tersebut. Kalau pelatihan luar biasanya perusahaan mengirimkan karyawan ke instansi atau lembaga pelatihan tertentu, baik dari pemerintah maupun swasta. Contohnya, karyawan mendapatkan external training atau pelatihan dari luar mengenai software AutoCAD terbaru dari pemilik AutoCAD yang dilaksanakan di suatu tempat. Yang kedua yaitu pendidikan. Pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditujukan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Contohnya, seorang karyawan lulusan SMK ataupun D3 mendapatkan tugas kuliah S1 agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Tempat kuliahnya juga tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Yang ketiga dari magang. Sama kayak pelatihan, magang juga dilakukan oleh perusahaan maupun di luar perusahaan. Magang biasanya kalau misalnya dalam perusahaan antar lintas departemen dengan durasi sampai 1-3 bulan. Contoh, ada teman saya di laboratorium magang kerja selama sebulan di Departemen Mining untuk mempelajari proses pengambilan dan preparasi contoh tanah yang dilakukan departemen tersebut. Magang kerja internal ini biasanya ditujukan untuk menyelaraskan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teman saya yang ini.
dalam hal pengambilan dan preparasi contoh tanah agar antar satu dengan yang lain, departemen dengan departemen yang lain ada semacam konektivitas lah. Yang keempat yaitu job enhancement. Job enhancement biasanya program ini berupa penambahan tugas ya atau tanggung jawab di posisi yang sama. Contohnya karyawan mendapatkan tugas tertentu, misalnya suatu proyek tertentu di departemennya sendiri atau di lintas departemen. Yang kelima yaitu benchmark. Benchmark atau yang sering disebut dengan studi banding adalah suatu cara untuk mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar yang lain. Cara ini sering dilakukan bila ada sesuatu hal dari perusahaan tersebut yang perlu untuk ditingkatkan. Contohnya, sebuah perusahaan tambang yang hendak membangun tanur peleburan baru melakukan studi banding kepada perusahaan tambang yang lain yang memiliki pengalaman menggunakan tanur peleburan tersebut. Studi banding ini nggak melulu soal peralatan ya. Banyak juga hal yang dapat kita studi bandingkan. Di antaranya seperti keselamatan kerja, prosedur kerja yang sebenarnya seperti apa, terus kemudian situasi kerja, perjanjian kerjasama antar perusahaan dengan karyawan juga bisa di studi bandingkan. Yang keenam yaitu uji kompetensi. Kita mungkin udah sering dengar ya, uji kompetensi itu seperti apa. Banyak lembaga yang mengadakan uji kompetensi, salah satunya yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang sering disingkat, bukan yang sering disingkat sih, yang bisa disingkat dengan BNSP. Uji kompetensi ini biasanya merupakan program tahunan yang dilakukan oleh perusahaan guna mencapai satu standar internasional atau satu pengakuan dari internasional bahwa perusahaan tersebut sudah sesuai dengan standar internasional gitu. Yang ketujuh yaitu rotasi kerja. Rotasi kerja biasanya dilakukan oleh satu departemen atau bisa juga antar departemen. Waktunya itu sendiri biasanya rotasi kerja sekitar seminggu atau bulanan gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya selain mempersiapkan karyawan untuk satu job tertentu, rotasi kerja juga bisa memberikan tantangan baru atau menambah keterampilan dari karyawan. Contohnya kayak ada bagian manajer dari manajer mutu dirotasi ke manajer teknik. Hal yang sama juga terjadi, maksudnya kebalikannya gitu, manajer teknis ditugaskan ke manajer mutu agar ya itu tadi, jadi selain menambah keterampilan jadi lebih tahu gitu. Yang kedelapan yaitu coaching atau bimbingan, tujuannya yaitu meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas dari pekerjaan, transfer pengetahuan serta menambah keterampilan bawahan dan menegakkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Yang kesembilan yaitu promosi. Promosi biasanya selain menghargai kinerja karyawan yang bagus, promosi ini juga bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan, sekaligus mempertahankan karyawan yang bertalenta atau kinerjanya baik, biar nggak ngundurin diri gitu atau pindah ke perusahaan yang lain. Jadi jadilah dipromosikan. Setelah dipromosikan kan biasanya semangat dia tuh nambah, merasa dihargai dan sebagainya lah. Yang pertama yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Maksudnya di situ adanya kecermatan dalam melaksanakan tugas gitu. Itu kan antar keseluruhan ya. Pasti membutuhkan kerjasama gitu. Baik itu atasan dan bawahan, manajemen dan produksi, dan segala macamnya gitu. Sehingga terjadinya kelancaran koordinasi dari organisasi tersebut yang ujung-ujungnya yaitu peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antar atasan dan bawahan.
Ini penting banget sih. Karena apa? Kebanyakan masalah itu kan terjadi karena komunikasi yang tidak baik ya. Nah, dengan adanya pengembangan ini, itu kan di situ di dalam tuh ada aspek training ya. Training. Di situ jelasin tuh apa namanya, bahwa secara teknisnya kayak gimana cara menghargai, terus pemberian kesempatan kepada bawahan untuk berpikir, maksudnya sama-sama buat ngerti segala macam lah, sehingga dari bawahan juga ada banyak inovasi gitu. Karena yang tahu selok beluknya pekerjaan itu kan biasanya yang terlibat dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi penting juga sih mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan. Jadi sehingga terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, kalau hubungannya udah serasi nih antara atasan dan bawahan, manajemen dan pihak produksi, maka yang akan terjadi yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Seperti itu. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi, komitmen operasional yang lebih tinggi. Itu aja jelas ya. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajemen yang partisipatif. Maksudnya gimana ini? Maksudnya yaitu keterbukaan manajemen penting banget sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena agar menghindari praduga tak bersalah gitu. Jadi yang di bawah nggak suuzon sama yang di atas, yang di atas nggak semena-mena gitu. Jadi sama-sama bisa mantau, sama-sama bisa saling mengingatkan, sehingga tidak ada terjadi yang namanya terzolimi satu sama lain gitu. Mungkin itu sih. Terus yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Ini udah jelas ya saya rasa. Terus yang keenam, ketujuh nih. 7. Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi. Ini kalau misalkan manfaat dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 yang udah tercapai, pasti penyelesaian konflik juga akan mudah. Terus rasa kekeluargaan itu pasti ada gitu. Jadi ujung-ujungnya ya itu, dari semua manfaat ini tidak ada terjadinya manfaat ini kalau misalkan nggak ada yang namanya pengembangan, nggak ada yang namanya komunikasi, nggak ada yang namanya saling mengerti, gitu sih. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatnya efisiensi waktu, tenaga, bahan, dan sebagainya, sehingga bertambahnya produktivitas. Karena pada saat pengembangan itu dijelasin ada yang namanya technical skill, human skill, managerial skill, dan banyak skill lainnya yang diajarkan kepada karyawan, maka karyawan itu sendiri akan mengetahui nih di mana sih letak salahnya gitu loh. Apakah salah di dianya, apakah salah di alat kerjanya, apakah itu salah di cara kerjanya. Jadi dari situ kan karyawan bisa menganalisa gitu loh, dan mencari tahu penyebabnya, terus cari tahu juga jalan keluarnya, sehingga efisiensi waktu, tenaga, dan bahan dapat tercapai, yang ujung-ujungnya produktivitas kerja itu meningkat. Yang kedua, berkurangnya kerusakan dan kecelakaan kerja, sehingga dapat mengurangi biaya perbaikan dan pengobatan. Nah, ini mungkin ke technical skill ya. Kalau misalkan karyawan bisa menduga nih, kerusakan ini diakibatkan oleh ini, kerusakan itu diakibatkan oleh itu gitu. Jadi otomatis
mengurangi biaya perbaikan juga sih. Jadi bisa mencegah gitu loh istilahnya. Terus kecelakaan kerja nih, mengurangi kecelakaan kerja. Di PT atau di pabrik kan suka ada yang namanya QIT ya, kayak training menduga bahaya gitu. Jadi karyawan jangan sampai kecelakaan gitu loh intinya mah, sehingga biaya pengobatan untuk karyawan kecelakaan itu dapat berkurang kalau tidak adanya kecelakaan atau berkurangnya kecelakaan, dan biaya perbaikan juga berkurang kalau tidak adanya kerusakan atau setidaknya kerusakan itu berkurang, meminimalkan kerusakan. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik itu pada mitra kerja maupun konsumen. Ini lebih ke manajerial ya. Tapi ngaruhnya di poin 1 dan poin 2 itu pasti berpengaruh gitu pada pandangan daripada mitra dan konsumen. Menurut saya seperti itu. Terus yang keempat, memupuk kembali moral dalam bekerja. Memupuk kembali moral dalam bekerja. Dengan adanya pengembangan, moral karyawan juga pasti akan lebih baik. Karena apa? Karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya. Sehingga kalau misalkan dia dapat apa yang dia inginin, apa yang dia suka, pasti antusiasnya juga akan naik. Sehingga yang pekerjaan apapun yang diselesaikannya itu jadi lebih baik gitu. Yang ke berapa tadi? Yang kelima, meningkatkan karir sehingga akan berpengaruh juga pada balas jasa berupa gaji yang akan diterima oleh karyawan. Nah, biasanya pengembangan itu kan pasti identik dengan kenaikan pangkat dan sebagainya gitu lah. Sehingga dari fee gaji itu akan bertambah juga gitu. Terus yang keenam, menjadikan karyawan memiliki pemikiran yang konseptual dan berjiwa kepemimpinan. Kepemimpinan seorang manajer juga akan lebih baik karena human relation, jadi gimana hubungan dia sama orang itu lebih luas, jadi nggak kaku gitu loh. Terus kemudian konseptualnya karena apa? Karena cara pemikiran dia tuh terkonsep gitu. Habis ini mau ngapain, ini segala macem lah. Karena ya tadi pengembangan tadi, karena training tadi. Jadi penting banget kan pengembangan itu gitu loh. Mungkin itu sih tujuannya. Ya, kesimpulannya pengembangan karyawan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Pentingnya pengembangan karyawan ini juga dapat diklasifikasikan menurut manfaatnya bagi masing-masing subjek yang ada, yakni bagi individu selaku tenaga kerja, perusahaan, dan untuk personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan. Kondisi yang menunjukkan bahwa karyawan perusahaan yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret karyawan perusahaan saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktik kerja lapangan yang melibatkan perusahaan, tingkat gaji yang tidak memadai, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis, serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia masih lemah, sehingga perlunya restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan karyawan dengan aspek-aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, dan juga kemampuan atau skill. Nah, untuk sarannya dari kami, pengembangan karyawan perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan kualitas karyawan yang ada,
terutama di Indonesia. Dalam upaya pengembangan karyawan, itu hendaknya dengan pemberian pendidikan yang layak bagi karyawan di Indonesia agar mampu berkualitas dan berdaya saing. Banyak faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya tingkat upah atau kompensasi. Hal ini perlu mendapat perhatian supaya prinsip pengupahan adil dan layak lebih baik dan kepuasan kerja sama tercapai. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.